Ini adalah kisah tentang seorang ustadz dihormati di desanya. Namun saat ia meninggal dunia makamnya dipenuhi ular berbisa dan kalajengking. Semua yang mendengar kisah ini pasti meneteskan air mata. Apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita simak kisah selengkapnya. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh sawah hijau dan pegunungan yang menjulang, terdapat seorang ustaz bernama Ustaz Hakim. Desa itu, yang bernama Kampung Sejahtera, terkenal dengan penduduknya yang hidup rukun dan sederhana. Namun, di tengah kesederhanaan itu, nama Ustaz Hakim selalu menjadi perbincangan hangat. Ia dikenal sebagai tokoh agama yang karismatik dan pandai menyampaikan ceramah. Setiap kali ia berbicara, para pendengar seolah terpaku oleh tutur katanya yang lembut dan penuh hikmah. Suaranya yang tegas namun menenangkan membuat banyak orang merasa yakin bahwa ia adalah seseorang yang sangat memahami ajaran agama. Setiap Jumat, masjid utama desa selalu penuh sesak oleh jamaah yang datang dari berbagai penjuru untuk mendengarkan khutbahnya. Ustaz Hakim sering memberikan nasihat tentang pentingnya kejujuran, kesederhanaan, dan membantu sesama. Ia menjadi rujukan utama dalam berbagai permasalahan masyarakat, dari urusan keagamaan hingga persoalan sosial. Dengan posisinya itu, tak heran jika banyak yang menghormatinya, bahkan menganggapnya sebagai panutan utama di desa tersebut. Namun, di balik penghormatan itu, terselip rasa penasaran dan keraguan di hati sebagian penduduk. Ada desas-desus yang beredar bahwa Ustaz Hakim tidak sepenuhnya bersih seperti yang terlihat. Beberapa orang merasa ada sesuatu yang disembunyikan di balik penampilannya yang begitu sempurna. Desas-desus ini bermula dari ketidaksesuaian antara gaya hidupnya yang tampak lebih mewah dibandingkan dengan masyarakat sekitar, dan tanggung jawabnya sebagai pengelola dana wakaf desa. Meski tidak ada bukti kuat, bisikan-bisikan itu terus menyebar, dari warung kopi di pagi hari hingga obrolan santai di malam hari. Meskipun begitu, tidak ada yang berani mengungkapkan kecurigaan itu secara langsung. Setiap kali seseorang mencoba membahasnya, mereka selalu dihentikan dengan kata-kata seperti, "Jangan sudzon, mungkin itu rezekinya dari Allah." Ustaz Hakim pun tetap menjalani hari-harinya seperti biasa, memberikan ceramah, mengunjungi rumah-rumah warga, dan mengelola dana yang dipercayakan kepadanya. Hingga akhir hayatnya, tidak ada satupun yang tahu pasti apakah rumor itu benar atau hanya sekadar fitnah. Namun, kematian Ustaz Hakim membawa cerita yang lebih besar dari apa yang pernah dibayangkan oleh penduduk desa. Ketenangan yang terlihat di masa hidupnya perlahan berubah menjadi misteri yang kelak mengungkap sisi lain dari seorang tokoh yang begitu dihormati. Sepeninggal Ustaz Hakim, suasana di Kampung Sejahtera terasa berbeda. Hari pemakamannya menjadi peristiwa besar yang dihadiri oleh hampir seluruh penduduk desa. Langit siang itu cerah, dengan awan putih yang berarah perlahan di atas perbukitan. Orang-orang berkumpul di masjid untuk memberikan penghormatan terakhir, mengenang sosok yang selama ini dianggap sebagai pilar keagamaan desa. Prosesi berjalan dengan penuh hikmat, dipimpin oleh imam masjid yang selama ini menjadi sahabat dekat almarhum. Namun, di balik duka yang melingkupi desa, ada bisikan-bisikan kecil di antara mereka yang hadir. Beberapa orang saling melirik, membicarakan tentang bagaimana Ustaz Hakim meninggal dengan begitu tiba-tiba. Tidak ada tanda-tanda sakit sebelumnya, hanya saja, dalam beberapa bulan terakhir, ia terlihat lebih pendiam dari biasanya. Mungkin itu pertanda, bisik seorang ibu kepada temannya sambil menahan air mata. Tapi siapa kita untuk menebak rencana Allah? Temannya menjawab, mencoba menenangkan. Setelah jenazahnya dimakamkan di lahan pemakaman umum desa yang terletak di atas bukit kecil, penduduk mulai kembali ke rumah masing-masing. Mereka membawa rasa kehilangan, tetapi juga kelegaan bahwa seorang tokoh yang mereka hormati telah dimakamkan dengan layak. Namun, ada satu hal yang terus menjadi bahan renungan. Apa yang sebenarnya ada di balik kehidupan Ustaz Hakim yang terkadang tampak begitu sempurna, tetapi menyimpan tanda tanya di hati beberapa orang. Beberapa hari setelah pemakaman, perhatian penduduk desa mulai beralih kepada aktivitas harian mereka. Namun, tanpa diduga, sebuah kejadian tak biasa mulai muncul di sekitar makam Ustaz Hakim. Keheningan makam yang biasanya hanya ditemani oleh angin lembut dan kicauan burung,
tiba-tiba diwarnai dengan kemunculan ular berbisa dan kalajengking. Hewan-hewan itu tampak berkeliaran di sekitar makam, seperti sedang menjaga sesuatu. Penduduk yang kebetulan melintas melihatnya dengan ngeri. Tidak ada yang berani mendekat, apalagi mencoba mengusir hewan-hewan itu. "Ada apa ini?" tanya seorang warga kepada penjaga makam yang tinggal di dekat area tersebut. Penjaga itu, seorang lelaki tua bernama Pak Karman, hanya menggelengkan kepala. "Seumur hidup saya di sini, baru kali ini melihat hal seperti ini," jawabnya dengan wajah serius. Fenomena aneh itu dengan cepat menyebar ke seluruh desa, menimbulkan kegemparan dan ketakutan. Bagi mereka yang masih menyimpan kecurigaan terhadap almarhum, ini seolah menjadi konfirmasi dari apa yang selama ini mereka bisikan. Namun, tidak ada yang tahu pasti apa arti dari semua ini. Yang jelas, ular dan kalajengking itu seakan membawa pesan yang tak dapat dipahami oleh manusia. Hari-hari berlalu, namun keberadaan ular-ular berbisa dan kalajengking di makam Ustaz Hakim tidak juga berkurang. Bahkan, jumlahnya seolah bertambah. Beberapa warga yang penasaran mencoba mendekat untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi, tetapi mereka segera mundur dengan ketakutan ketika ular-ular itu mendesis atau melilitkan tubuhnya di sekitar nisan. Kalajengking hitam, dengan capit dan ekor melengkung yang tampak mengancam, berjaga di atas gundukan tanah. Kehadiran hewan-hewan ini membuat area pemakaman sepi. Bahkan orang-orang yang biasanya rutin berziarah mulai menghindar. Fenomena ini menjadi bahan perbincangan di mana-mana, mulai dari rumah-rumah hingga warung kopi. "Ini pasti tanda dari Tuhan," kata Pak Jali, seorang petani tua yang sering berbicara tentang tanda-tanda kebesaran Allah. Mungkin almarhum menyimpan dosa yang belum terampuni. Pernyataan itu mengundang berbagai reaksi. Ada yang mengangguk setuju, ada pula yang berusaha membantah. "Kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jangan sudzon." Bagaimanapun, beliau adalah seorang ustaz yang banyak berjasa, jawab Bu Maryam, istri seorang pengurus masjid. Namun, tidak bisa disangkal bahwa rasa takut dan kekhawatiran mulai menyelimuti hati penduduk desa. Mereka merasa ada sesuatu yang janggal dan tidak biasa di balik fenomena ini. Beberapa orang mulai mengaitkannya dengan rumor lama tentang harta wakaf yang pernah dipercayakan kepada Ustaz Hakim. "Mungkin ini balasan atas amanah yang tidak dijalankan dengan baik," bisik seorang warga kepada temannya. Meski demikian, tidak ada yang benar-benar tahu kebenarannya. Di sisi lain, ada warga yang mencoba melihat peristiwa ini sebagai ujian iman. Kepala desa, Pak Soleh, berusaha menenangkan penduduk dengan berkata, "Hanya Allah yang tahu apa yang terjadi. Kita tidak boleh melampaui batas dengan menyimpulkan sesuatu tanpa dasar. Kita doakan saja semoga almarhum diterima di sisinya." Meski kata-kata itu menenangkan beberapa orang, banyak yang tetap merasa gelisah. Mereka bertanya-tanya, apakah ular-ular dan kalajengking ini benar-benar tanda azab atau justru ada sesuatu yang lebih besar yang menanti untuk terungkap? Ketakutan perlahan berubah menjadi misteri yang semakin dalam. Makam itu, yang awalnya hanya dikenal sebagai tempat peristirahatan seorang tokoh agama, kini menjadi pusat perhatian. Penduduk desa mulai menghindari pemakaman tersebut, bahkan sekadar melewati jalan yang dekat dengannya. Namun, di tengah kegelisahan itu, seorang pemuda bernama Andi mulai memikirkan kemungkinan bahwa ada sesuatu yang harus mereka temukan, sesuatu yang mungkin tersembunyi di balik peristiwa ganjil ini. Andi adalah seorang pemuda pemberani yang dikenal sebagai tulang punggung masjid desa. Ia sering membantu membersihkan masjid, mengatur jadwal kegiatan, dan bahkan menjadi sukarlawan dalam acara-acara sosial. Namun, keinginannya untuk memahami fenomena di makam Ustaz Hakim bukan semata-mata didorong oleh rasa penasaran. Ada sesuatu yang terus mengusiknya setiap malam sejak peristiwa itu terjadi. Dalam tidurnya, Andi mulai mengalami mimpi yang aneh. Di dalam mimpi itu, ia melihat Ustaz Hakim duduk sendirian di sebuah ruangan gelap, dengan wajah yang tampak muram. Suaranya yang biasanya tegas terdengar lembut, seolah-olah meminta pertolongan. "Bukalah makamku. Di sana ada sesuatu yang harus kalian temukan," kata sang ustaz dalam mimpi itu. Pada awalnya, Andi mengabaikan mimpinya. Ia menganggap itu hanya bunga tidur.
hasil dari pembicaraan masyarakat yang terlalu sering ia dengar. Namun, mimpi itu datang lagi malam berikutnya, bahkan lebih jelas. Kali ini, Andi melihat tangan Ustaz Hakim menunjuk ke arah tanah tempat ia dimakamkan, dan suaranya terdengar lebih mendesak. Tolong temukan kebenarannya. Aku tidak bisa tenang tanpa ini. Ketika Andi terbangun, tubuhnya dibasahi keringat dingin. Ia duduk di tepi tempat tidur, merenung dalam keheningan malam. Apa maksud mimpi itu? Apakah itu hanya hayalan? Atau benar-benar pesan dari almarhum? Setelah 3 malam berturut-turut mengalami mimpi yang sama, Andi merasa tidak bisa lagi mengabaikannya. Ia akhirnya memutuskan untuk bercerita kepada Pak Soleh, kepala desa, yang juga dikenal sebagai sosok bijaksana dan berpikiran terbuka. Dengan hati-hati, Andi menceritakan semua detail mimpinya, termasuk kata-kata yang diucapkan oleh Ustaz Hakim. Pak Soleh mendengarkan dengan seksama. Wajahnya tampak serius. Andi, katanya setelah hening sejenak, mungkin ini adalah petunjuk. Kita tidak tahu pasti, tetapi jika ini memang pesan dari almarhum, kita harus mempertimbangkannya dengan hati-hati. Pak Soleh lalu mengundang beberapa tokoh masyarakat dan pengurus masjid untuk berdiskusi. Mereka membahas mimpi Andi dan fenomena aneh di makam Ustaz Hakim. Beberapa orang menyarankan agar mereka mengabaikan hal ini, khawatir akan konsekuensi yang mungkin terjadi jika mereka membuka makam seseorang. Namun, sebagian lainnya merasa bahwa ada sesuatu yang harus diungkap demi kebaikan bersama. Setelah perdebatan panjang, akhirnya mereka mencapai keputusan. Makam Ustaz Hakim akan dibuka kembali, tetapi hanya jika dilakukan dengan niat yang tulus untuk mencari kebenaran. Kabar tentang rencana ini menyebar dengan cepat ke seluruh desa. Reaksi masyarakat beragam. Ada yang mendukung, tetapi banyak pula yang menentang. Itu bisa jadi dosa besar, seru seorang warga yang merasa tidak nyaman dengan keputusan tersebut. Namun, Pak Soleh menegaskan, jika ini adalah upaya untuk menyelesaikan sesuatu yang mungkin belum terselesaikan, maka kita harus melakukannya. Kita serahkan semuanya kepada Allah. Keputusan itu akhirnya disepakati, dan penggalian makam dijadwalkan untuk dilakukan pada pagi hari berikutnya. Penduduk desa menunggu dengan rasa cemas, bertanya-tanya apa yang akan mereka temukan di sana. Keesokan paginya, suasana di sekitar makam Ustaz Hakim dipenuhi ketegangan. Penduduk desa berkumpul di kejauhan, menjaga jarak karena rasa takut terhadap ular berbisa dan kalajengking yang masih terlihat di sekitar makam. Namun, kelompok kecil yang dipimpin oleh Pak Soleh dan Andi tetap maju dengan hati-hati, membawa peralatan untuk menggali. Mereka membaca doa bersama, memohon perlindungan dan petunjuk dari Allah sebelum memulai pekerjaan. Ya Allah, jika ini adalah jalan untuk menemukan kebenaran, maka lindungilah kami, ucap Pak Soleh dengan suara bergetar. Ketika cangkul pertama menghantam tanah makam, suasana menjadi sangat sunyi. Ular-ular yang sebelumnya bergerak lincah tampak diam, seolah-olah memperhatikan dengan saksama. Kalajengking-kalajengking itu juga tidak menunjukkan tanda-tanda menyerang, hanya diam di tempatnya. Beberapa orang yang menonton dari kejauhan membaca doa dengan khusyuk, sementara yang lainnya hanya memandang dengan wajah tegang. Tanah mulai terkikis perlahan, dan udara di sekitar terasa semakin berat, seolah-olah seluruh desa menahan napas. Setelah beberapa waktu menggali, kelompok itu menemukan sebuah kantong kain yang tertanam di dalam makam. Kantong itu tampak tua tetapi masih utuh, seolah-olah sengaja disembunyikan dengan baik. Andi dan Pak Soleh saling berpandangan, sementara yang lain berdiri diam, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dengan tangan gemetar, Pak Soleh mengambil kantong itu dan membukanya perlahan. Di dalamnya, mereka menemukan 2 hal. Secari kertas yang tampak lusuh dan sekumpulan harta berupa emas dan uang. Pak Soleh mengangkat kertas itu dengan hati-hati dan mulai membacanya. Tulisan tangan yang tertera di sana terasa akrab. Itu adalah tulisan Ustaz Hakim. Kertas itu ternyata adalah sebuah surat pengakuan dosa. Dalam surat itu, Ustaz Hakim menjelaskan bahwa selama hidupnya, ia telah menyelewengkan sebagian dana wakaf yang dipercayakan kepadanya. Ia menulis dengan penuh penyesalan, mengakui bahwa ia tergoda oleh kemewahan dunia, meskipun ia tahu perbuatannya salah. Namun, di akhir surat,
Ia juga menyatakan bahwa ia telah mengumpulkan kembali semua dana yang diselewengkan dan menitipkannya dalam kantong tersebut untuk disalurkan kepada fakir miskin. Saat Pak Soleh selesai membaca surat itu, keheningan menyelimuti tempat itu. Orang-orang yang mendengarnya dari kejauhan tidak dapat menyembunyikan keterkejutan mereka. Beberapa orang mulai menangis, sementara yang lain hanya berdiri mematung. Subhanallah, bisik seorang warga tua yang sebelumnya penuh kecurigaan terhadap Ustaz Hakim. Semua orang mulai menyadari bahwa fenomena ular berbisa dan kalajengking ini mungkin bukan azab, tetapi penjaga dari amanah yang belum ditunaikan. Ketika surat dan harta itu diangkat ke permukaan, ular-ular berbisa dan kalajengking yang sebelumnya menjaga makam perlahan-lahan mulai bergerak pergi. Mereka menyelinap ke semak-semak, meninggalkan makam yang kini kembali sunyi. Warga desa yang menyaksikan peristiwa itu merasa takjub, seolah-olah menyaksikan tanda kebesaran Allah secara langsung. Makam Ustaz Hakim, yang sebelumnya dipenuhi rasa takut, kini menjadi saksi bisu dari sebuah pelajaran penting tentang penyesalan, amanah, dan kejujuran. Setelah ular dan kalajengking menghilang, suasana di sekitar makam berubah drastis. Ketegangan yang selama ini menyelimuti penduduk desa perlahan berubah menjadi rasa penasaran yang mendalam. Pak Soleh, dengan suara penuh wibawa, mengangkat surat pengakuan dosa itu di hadapan semua orang yang berkumpul. "Saudara-saudaraku," katanya dengan nada tegas namun lembut, "Allah telah menunjukkan kepada kita sesuatu yang luar biasa hari ini. Harta dan surat ini adalah amanah terakhir dari Ustaz Hakim, dan kita wajib menunaikannya sesuai keinginan almarhum." Andi, yang selama ini menyaksikan semuanya dari dekat, merasa lega sekaligus emosional. Dalam hatinya, ia bersyukur telah mengikuti petunjuk dari mimpi-mimpi yang datang kepadanya. Ia memandang ke arah makam Ustaz Hakim dengan perasaan campur aduk, antara rasa hormat terhadap kejujuran yang akhirnya terungkap, dan rasa iba atas beban penyesalan yang mungkin dibawa oleh almarhum selama hidupnya. Kepala desa dan para tokoh masyarakat segera mengatur rencana untuk mendistribusikan harta yang ditemukan. Mereka memutuskan untuk membuat daftar keluarga fakir miskin di desa dan sekitarnya agar pembagian harta bisa dilakukan secara adil. Selain itu, sebagian dana juga dialokasikan untuk membangun kembali fasilitas umum yang sudah lama membutuhkan perbaikan, seperti masjid desa dan sekolah madrasah. Pembagian harta itu dilakukan beberapa hari kemudian, disaksikan oleh seluruh penduduk desa. Prosesnya berjalan lancar, penuh keharuan, dan tanpa ada konflik. Banyak orang yang menerima bantuan tersebut merasa bersyukur, tidak hanya karena harta yang mereka terima, tetapi juga karena pelajaran moral yang menyertai kejadian ini. "Allah Maha Pengampun," kata seorang ibu tua sambil menerima bagiannya. "Semoga almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisinya." Seiring waktu, peristiwa ini menjadi cerita yang sering dibicarakan di kampung sejahtera. Anak-anak mendengarnya dari orang tua mereka, dan orang-orang tua merenungkannya sebagai pengingat akan tanggung jawab dan kejujuran. Makam Ustaz Hakim, yang sebelumnya ditakuti, kini menjadi tempat yang dihormati. Banyak warga mulai berziarah ke sana, tidak lagi dengan rasa takut, tetapi dengan doa dan penghormatan atas hikmah yang ditinggalkan. Penduduk desa juga mulai melihat kejadian ini sebagai pelajaran yang mendalam tentang hidup. Mereka menyadari bahwa bahkan seorang tokoh agama sekalipun tidak luput dari godaan dunia, tetapi kejujuran dan penyesalan yang tulus dapat menjadi jalan menuju pengampunan. "Kita semua bisa salah," kata Pak Soleh dalam suatu pertemuan desa. "Namun, yang paling penting adalah bagaimana kita memperbaiki kesalahan itu sebelum terlambat." Kini, Kampung Sejahtera dikenal sebagai desa yang penuh dengan nilai-nilai kehidupan. Makam Ustaz Hakim menjadi simbol perubahan, bukan hanya bagi desa itu, tetapi juga bagi siapa saja yang mendengar ceritanya. Penduduknya hidup lebih rukun, lebih jujur, dan lebih peduli terhadap sesama, seolah-olah mereka ingin memastikan bahwa pesan terakhir dari almarhum tidak akan pernah dilupakan.